Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di dalam Riak Sabda edisi hari Kamis 9 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari anak seorang ibu yang berketurunan Siro-Fenisia. Para saudara-saudariku yang terkasih, rahmat Tuhan bekerja bagi orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya tanpa sekat-sekat agama, ras, budaya, dan apapun sekat-sekat yang bersifat manusiawi itu. Asal memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dan kepercayaan kepada Tuhan, maka apa yang kita butuhkan akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami pengalaman unik, di mana ketika itu saya mau berkunjung ke sebuah tempat ziarah Gua Maria, dan saya berjumpa dengan seorang ibu muslim yang berdoa dengan khusyuk. Setelah berdoa, saya menyamperin ibu itu dan bertanya kepadanya, mengapa ibu datang berdoa di tempat ini? Ibu itu berkisah bahwa setahun yang lalu ia memiliki masalah yang begitu banyak di dalam rumah tangganya. Namun kemudian setelah mendapatkan ketenangan batin dari tempat ini, berangsur-angsur masalah di dalam rumah tangganya terselesaikan. Dan ia datang pada kali ini untuk bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Tuhan. Lalu saya kemudian bertanya kembali kepada ibu tersebut, mengapa datang ke tempat ini? Mengapa bukan tempat lain? Dan ibu itu menjawab bahwa sewaktu dia bersekolah di sekolahan Katolik dan pernah ada wisata rohani dan berkunjung ke tempat ziarah yang sama. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia menemukan ketenangan batin, kelegaan, dan semangat yang baru untuk memulai harinya. Maka ketika dia menemukan masalah dalam hidupnya, dia datang ke tempat ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia menemukan ketenangan batin untuk menyelesaikan masalah di dalam hidup rumah tangganya. Sungguh luar biasa. Tokoh penting di India, Mahatma Gandhi, juga mengagumi dan mencintai pribadi Yesus Kristus. Dia membuat pernyataan bahwa saya sangat mencintai dan mengagumi sosok Yesus Kristus, baik pengajarannya maupun tindakan-tindakan kasih serta mujizat yang dia buat. Tetapi dia tidak tertarik untuk menjadi seorang Katolik, orang Kristen. Mengapa? Karena ia sendiri mengatakan bahwa orang-orang Kristen, pengikut Kristus sendiri, tidak menjalankan apa yang diajarkan Kristus dan apa yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ini menjadi tamparan sekaligus menjadi refleksi untuk kita, umat-umat Kristiani, bahwa hakikatnya kekristenan yang sejati harus dibuktikan lewat perbuatan nyata, bukan hanya beriman di atas kertas, tetapi beriman di atas perbuatan nyata melalui ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan. Kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Para saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil, Yesus menantang iman dari ibu keturunan Siro-Fenisia ini dengan membuat suatu analogi pembeda antara orang Yahudi dengan non-Yahudi, di mana ia membuat analogi antara tuan dan anjing peliharaan. Tuan di sini dimaksudkan adalah mereka yang dari keturunan Yahudi, dan anjing peliharaan adalah non-Yahudi, termasuk ibu ini yang berasal dari Siro-Fenisia. Tetapi ibu ini memberi jawaban yang luar biasa, membuktikan keberimanannya, kekuatan, kepercayaan di dalam hidupnya. Dan itu membuat Yesus kagum terhadap dia dan memuji dia dan mengabulkan apa yang dia minta, anaknya sembuh dari kerasukan setan. Para saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat menjadi bekal bagi kita, menjadi pembelajaran bagi kita dari bacaan Injil hari ini untuk ke depan di kehidupan kita? Yang pertama, identitas kekristenan kita harusnya dibarengi dengan keberimanan yang baik dan benar.
yang baik dan benar. Sama seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang bagaimana dia mengajarkan kita perbuatan kasih yang seperti dia contohkan sendiri manakala ia menyerahkan dirinya sendiri untuk menebus dosa umat manusia. Yang kedua, rahmat Tuhan bekerja tanpa adanya batasan-batasan manusiawi, entah itu agama, entah itu suku bangsa, entah itu ras, etnis, atau apapun yang menjadi pembeda. Rahmat Tuhan bekerja untuk semua orang. Yang ketiga, jangan mudah menyerah, memohon yang terbaik di dalam hidup ini. Karena seperti Yesus ajarkan kepada kita, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan pernah menyerah untuk melakukan dan meminta apa yang kita perlukan dalam hidup ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi kepada kita apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Semoga Tuhan membantu kita.